Mari kita buka lagi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar semangat ya. Ini kurang lebih ada 4.500 slide. Kurangnya banyak. Ya, tapi ini semua mewakili untuk akad-akad yang digunakan dalam rumah sakit kita. Di pelan lebih detail dari yang tadi saya sampaikan. Oke, kita lihat. Jadi implementasi berarti bagaimana sih penerapan akad-akad syariah yang nanti di dalam pengelolaan rumah sakit syariah itu ya, atau pengelolaan rumah sakit bersertifikat syariah itu ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk branding. Sedikit saya kenalkan, dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, dulu kita masih kenal hanya lembaga keuangan bicara syariah. Sekarang sudah bicara hotel syariah, rumah sakit syariah. Bahkan kita sudah mulai melihat bagaimana nanti pariwisata juga pengelolaannya. Kita sudah ada fatwanya. Sudah ada. Jadi bagaimana pariwisata itu sesuai dengan prinsip syariah. Ya, memang agak sedikit berat karena non alkohol dan sebagainya ya, termasuk hotel juga kan begitu. Ketika dia berbintang 5, wah rumit banget karena dia harus terbebas dari alkohol yang lain sebagainya itu. Karena sulit. Karena ada beberapa standar bintang 5 itu memang harus ada itunya itu. Ya, itu. Sehingga untuk memperoleh kesamaan dalam perbedaan tadi itu, maka dibentuklah yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu ya dasarnya, agar kita benar-benar nanti bisa tetap terfokus fatwa itu yang dikembangkan oleh Dewan Syariah Nasional. Ini kemudian kalau kita lihat tugas-tugasnya, tentu nanti kita bisa lihat di samping menerbitkan fatwa, DSN itu membuat pedoman implementasi, mengeluarkan taklimat atau edaran, termasuk nanti merekomendasikan. Jadi DPS di rumah sakit syariah itu bukan sekedar dia sebagai DPS, tapi direkomendasi oleh DSN MUI Pusat dan tetap akan dites secara kemampuan, termasuk lulus sertifikasi pengawas syariah. Ini jadi standarnya mereka bukan sekedar nama atau siapa, bukan, tapi punya kompetensi. Jadi kalau kita nanti sebagai profesi, ya memang profesinya betul-betul profesi yang ada. Kalau saya pribadi memang dia sudah terstandar, namanya Syariah Advisor ya, yang sudah bersertifikat pengawas syariah itu. Ini saya kira untuk mengenalkan, termasuk nanti menerbitkan kesesuaian syariah dan sebagainya. Tentu dulu yang namanya LSP MUI itu di bawahnya DSN, sekarang terpisah. Saya tidak menjelaskan, tapi nanti kita akan mengurus itu di LSP MUI terkait tentang sertifikat rumah sakit syariahnya ya. Oke, berikutnya ini jumlah fatwa. Jadi kalau kita masuk di laman web ini, kita akan ketemu jumlah fatwa. Terakhir kemarin kita menambahkan 152 jumlahnya. Setiap tahun pasti bertambah karena masalah juga bertambah. Ya ini, kemarin cukup kencang juga kita diskusinya. Kenapa? Karena hal-hal baru, contoh misalnya, bagaimana sih orang kalau dia ini nggak butuh untuk beli barang, nggak butuh untuk usaha, butuhnya hanya nebelin dompet. Ini kira-kira boleh nggak nih? Seperti kredit card itu. Ini boleh nggak nih? Gitu kemarin. Sehingga kita keluarkan fatwa yang judulnya itu namanya personal financing gitu. Bagaimana kebutuhan personal? Ya seperti kredit card kan, kalau ada butuh kita beli, kita tinggal gesek. Gitu. Kan debitnya nipis terus. Kita butuhnya yang tadi tinggal gesek gitu. Nah, itu modelnya seperti itu. Rumah sakit tetap tidak ada penambahan ya, karena
sudah clear karena dia lebih praktis ya, bisnisnya tidak jauh-jauh seputar itu aja. Beda dengan lembaga keuangan, pengembangannya luar biasa itu. Itu kalau nggak diatur itu bisa kena unsur ribanya jadi bahaya. Ini jumlahnya. Nah, pada umumnya kalau kita nanti mengenal akad, akad itu kalau dilihat dari objeknya, dulu kita kenal ada akad yang profit oriented, ada yang not profit oriented. Dia memang untuk sosial tabaruk lah. Nah, ini kita lihat kalau pengelompokan akad ya, kalau dikenal akad itu kan ada dua macam, ada akad tabaruk, ada akad tijarah atau muawwadoh itu. Yang dia ada profit ya, ada keuntungan. Kalau tabaruk kita enggak ada keuntungan. Ya, lama-lama ada beberapa akad di sini itu bergeser ke sini karena ada profit yang juga harus dibagi. Seperti tadi wakalah bil ujroh, atau nanti juga ada karyawan kebutuhan pembiayaan misalnya di lembaga keuangan itu bisa. Nanti juga mungkin Mas Endro ya, kita juga pengembangan juga bagaimana karyawan kita ada support untuk pembiayaan di lembaga keuangan tertentu yang itu bisa membantu mereka. Pengadaan mobil kan harus juga kan Mas Agus. Yang belum punya mobil, nanti dipotong gaji sehingga terjangkau. Nanti saya akan bantulah pelan-pelan karena saya juga punya bank untuk bisa mengolah itu ya. Bismillah sama-sama ya. Bismillah. Pokoknya saya berharap yang sudah menikah mohon ditambah kendaraannya bukan motor ya. Untuk keamanan loh, mohon maaf ya, bukan gengsi, keamanan ya, keamanan. Karena harus punya roda besi lagi sekarang ya. Jangan gerobak biasa. Karena harus bahagia sedikit lah ya sama keluarga. Anak-anak dilindungi dari polusi dan sebagainya, hujan, panas ya. Itu mohon ini dijaga nanti pelan-pelan ya. Bismillah. Kalau ada kebarokahan insya Allah berjalan ya. Ya. Oke, berikutnya nanti kalau dilihat dari profitnya ada yang dia profit itu yang certain, ada yang uncertainty kontrak. Artinya keuntungannya itu nggak pasti di depan, dilihat dari pengembangan usahanya gitu. Kalau yang certain itu dia seperti jual beli kan jelas, jual beli mesti untungnya sekian kan jelas di muka itu. Murabahah seperti tadi yang kita kembangkan ya. Kemudian ijarah, nanti salam istisna ini bagian dari macam-macam jual beli murabahah. Salam ini kita kadang kalau beli dalam bentuk kita online dulu pesan. Kalau pesan bayarnya di belakang atau di depan atau di belakang? Pada umumnya di depan kan? Ya itu istisna. Apa salam dia. Kalau istisna dia pesan dulu. Nah, barangnya bayarnya di belakang. Ini istisna. Ya COD itu. Sebenarnya COD itu lebih masuk ke salam. Cuma kadang itu inovasi bisnis yang mereka biar apa? Cepet-cepet mendapat pelanggan. Kan banyak karena dia nggak dicek spesifik syariahnya, kan banyak yang kecolongan juga tuh. Tertipu, ya kan? Ternyata dia beli mau bayar barangnya nggak sesuai. Kan sempat ada yang dibunuh juga gara-gara itu. Makanya bisnis secara syariah dia wajib dicek betul prinsip-prinsipnya agar sama-sama ridho itu. Itu nggak gampang. Kalau kita mau mengembangkan itu bukan sekedar kita kembangkan untung bukan, tapi dilihat tadi keridhaan para pihaknya. Kemudian ada ijarah. Kalau ijarah itu pasti kalau disewa dia masanya berapa, nilainya berapa itu diijarah. Jadi dia masuk kelompok pasti. Ada natural uncertainty contract, dia yang tidak pasti, tetapi dia proses bisnis ya. Seperti tadi ada musyarakah, ada mudharabah. Nanti menyebut bahasa musyarakah ya, jangan nanti akadnya apa? Musyarakah, jangan ya. Ya, harus mulai pelafalannya apalagi kita di level-level pimpinan ya. Musyarakah. Coba bareng-bareng ayo, musyarakah. Jadi kalau ini kan tulisan karena dia ro pasti dibaca ro bukan ra ya. Kalau saya tulisnya ro dia salah.
tapi dibacanya ro ya, musyarakah. Kayak mudharabah ya, mudharabah, murabahah, ijarah. Ya, itu ya. Karena jangan sampai nanti akadnya apa? Ijarah. Aduh, ketahuan nanti. Itu kalau saya ngetes pengawas syariah udah ketahuan. Bapak baca fatwa yang mana? Ijarah Ustadz. Wah, berarti belum baca. Itu. Jadi untuk memastikan direkomendasikan atau tidak sebagai pengawas syariah dari segi istilah ketahuan. Apakah dia sudah betul-betul pernah mengikuti kajian-kajian keislaman terkait ekonomi syariah? Bisa kelihatan dari sisi itu. Dari lafal pengucapannya gitu. Ya, coba sekali lagi dari sini. Murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah. Oke, 100 deh sekarang. Ya enggak, ini penting banget. Walaupun ini sederhana, tapi kita coba dong, saya pengen tahu dokternya rumah sakit syariah sama yang tidak kan gitu nanti. Dokter pakai akad apa aja di sana dokter kayak gitu. Nah, kita kan dites. Padahal nggak pernah kita kuliah syariah itu. Wah, berarti top gitu. Nah, ini PR dikit-dikit ya, saya beritahu clue-cluenya agar kita bisa bisa apa menambah sedikit ya kompetensi kita masing-masing. Oke, ketentuan tadi saya kira ini sama, nanti kita bedah akad-akad ini. Nanti ada misalnya ijarah, ada murabahah. Ini nomor-nomornya ya. Jadi ijarah itu nanti ada ijarah muntahiyah bit tamlik. Coba dibaca bareng-bareng. Ijarah muntahiyah bit tamlik. Kalau pakai bi tidak disambung bisa bi al tamlik gitu bisa. Ya misalnya ini kalau disingkat namanya IMBT. Ya IMBT gitulah ya. Yang BT-BT-nya itu lu saat akadnya gitu. Apa sih BT-BT? IMBT. Apa panjangannya? Ijarah muntahiyah bitamlik. Ini ya, jadi ini tadi artinya ini tadi sewa yang di akhir sewanya itu ada perpindahan kepemilikan. Jadi kalau ditanya ini lalu menggunakan akad apa kalau begini gitu. Dia menggunakan akad ijarah, nanti ada wa'adnya. Wa'ad itu ada janji. Nanti sekiranya Mas Agus sudah melunasi sewanya, akan ada perpindahan kepemilikan, baru ada nanti pengakatan bisa melalui hibah atau melalui jual beli. Jadi sebenarnya ini sewa jual dan sewa hibah. Ini termasuk nih. Ya memang pelan-pelan ya, karena memang ini ilmu baru untuk beberapa kita, tapi pelan-pelan kita pasti akan terbiasa nanti. Kemudian ada tentang musyarakah. Ini bacanya musyarakah mutanakisoh. Ayo, musyarakah mutanakisoh. Ya, jadi jangan sampai nanti ini kalau kita nggak pernah baca ini ketahuan musyarakah mutanakisah gitu ya. Ya, ketahuan banget dari segi pendengaran kita bisa menilai dari situ ya. Jadi musyarakah mutanakisah. Kemudian ini yang mudharabah ya. Mudharabah atau kirot ya. Tapi jarang, sering menggunakan istilah mudharabah ini. Ya, yang berikutnya ada wakalah bil ujroh. Apa? Wakalah bil ujroh. Nah, ini nanti bisa dalam bidang asuransi, reasuransi dan sebagainya ya. Oke, kita satu-satu akad jual beli. Akad jual beli kalau di rumah sakit itu bisa posisinya di sini. Bisa digunakan ketika akad antara rumah sakit dengan pemasok obat, artinya obat itu benar-benar kita beli. Atau yang berikutnya contoh yang lainnya rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium. Kan kita sama-sama tahu ya alat kesehatan nilainya juga tinggi ya. Apalagi kalau udah bagian untuk operasi mata aja kan mahal sekali kan. Ya saya cukup banyak tahu karena waktu itu banyak ngurusi rumah sakit mata itu alat-alatnya Masya Allah. Apalagi yang tingkatnya lebih tinggi lagi itu ya. Wah berapa tuh alatnya dari Jerman, berapa harganya itu. Luar biasa itu.
Bahkan sampai dulu saya diberitahu ini Ustaz, beda-bedanya alatnya ini. Wah, mata saja itu. Mata saja udah luar biasa ya. Luar biasa ya. Saya kira kesehatan itu nilainya ya. Kita harus jaga. Nah, ini jadi kalau ini juga bisa jadi menggunakan dia akadnya jual beli. Jadi alat itu benar-benar dibeli oleh rumah sakit. Ya tentu nilai bisnisnya harus diperhitungkan betul. Tadi pertimbangannya bagaimana alat ini benar-benar dinilai ya. Saya lanjut ya nanti. Oke, berikutnya bagaimana akad jual beli? Nah, akad jual beli itu adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Tadi yang dipertukarkan barang atau istilah bahasa Arabnya mabi atau musman dan harga ya, ini fatwanya nanti. Saya beritahu banyak nanti beberapa fatwa yang nanti saya kira. Nah, akad-akad ini nanti Mas Agus beberapa sudah saya kasih di link juga, sudah saya downloadkan, nanti bisa dikompilasi. Nih. Iya, Pak, monggo. Biar masuk YouTube nanti Bapak. Di sini kita ngelola lab. Di lab ini saya sudah dapat satu, karena waktu itu kita belum punya uang sehingga akhirnya banyak lab itu yang saya pakai yang tadi BMTI ya IMBT ya. Ijaro ya Muntahiyah Bitamlik, kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa saya beli dengan diskon yang dapat dari saya, yang dapat dari ini saya buat untuk nyicil. Itu gimana itunya? Apanya akadnya? Wah, ini luar biasa, ini penting ya. Ini harus saya juga sampaikan. Diskon dalam pembelian barang, kalau kita mewakili lembaga, maka diskon itu milik siapa? Milik lembaga. Ini mohon diingat ya. Ini milik lembaga, bukan milik pribadi. Kalau diskon itu kemudian kita sampaikan juga, ini ada diskon, kita kelola. Kemudian setelah terkumpul, kemudian kita belikan alat kembali. Saya kira itu sah banget. Ya, artinya, masalahnya belum terkumpul, saya minta alatnya dulu, diskonnya nanti saya nyicil dari lewat diskonnya. Iya, itu bisa, gimana? Bisa. Artinya kita beli yang dibayar, belinya kan cicil nih. Iya. Tapi dibayar dari diskon yang kita dapat itu. Ya, sepanjang mereka mau menerima itu sah saja. Oh iya. Ya, itu maksudnya akadnya yang akadnya nanti namanya dia beli dalam modelnya cicil nanti. Oh, cicil. Ya, itu gampang, itu boleh. Ya, kenapa? Karena uang yang untuk nyicil juga jelas. Ya, karena itu kan juga hak kita yang nanti dikurangi dari untuk membayar alat tadi itu. Nah, besok tinggal dipastikan aja, ya sudah nggak usah ada diskon, tolong harga yang fixnya berapa gitu aja Pak, jadi lebih clear. Ya, karena kadang persaingan bisnis itu terkadang di situ. Saya banyak membantu orang, saya sudah tahu semua posisinya, mohon diberi harga yang clear saja. Contoh, banyak hotel itu sering saya bantu kegiatan-kegiatan, sudah ini kegiatannya syariah, saya gunakan untuk pengawas syariah, mohon dana clear saja. Itu bisa saya pakai hotel itu dari 400.000 bisa 250.000 per bot gitu. Murah sekali kan? Kenapa? Karena biar clear saja, sehingga kita bisa bayar dengan harga yang benar-benar bisa fix dan murah tadi itu Pak. Gitu Pak ya. Nah, nanti ketika memang ada unsur-unsur spekulatifnya nampak, lah kan kita belum tahu nanti akan beli apa lagi, terus ujrohnya kita berapa kan gitu. Di stop aja Pak, karena spekulatif itu nanti. Nah, itu kan tujuannya agar kita diharapkan bisa beli barang lagi.
Apakah kita akan terus-menerus membeli barang lagi kan gitu? Nggih. Nah, makanya butuh kejelasan. Nah, di situ Pak. Gitu Pak ya. Nggih. Karena yang goror-goror kita harus menghindari. Yang tidak jelas aktivitasnya. Nah, nanti pelan-pelan kita akan semua yang berhubungan dengan pihak kedua atau pihak ketiga itu wajib kita gunakan akad. Semua akan saya buatkan nanti akad untuk keluar itu. Itu Pak ya. Tapi itu inovasi bagus dan sangat terbuka karena pengembangannya juga untuk rumah sakit gitu. Gitu Pak ya. Oke, yang lain dipersilakan kalau masih ada. Sambil ini ya nanti ya langsung dialog kalau memang ada hal yang perlu diklarifikasi atau diperjelas model transaksinya. Oke, ada monggo Bu. Sebentar biar kelihatan. Suaranya biar kedengar. Marketing Terima ya. kasih untuk kerjasama dengan beberapa kalau di saya maksudnya yang saya urusi itu biasanya terkait untuk pelayanan kesehatan. Cuman kita kan nggak langsung bersama pasien ya perjanjiannya itu akadnya, tapi kita dengan perusahaan, di mana perusahaan itu kan punya karyawan. Apakah itu sama saja seperti pasien dengan rumah sakit atau berbeda gitu kan? Karena yang berakad perusahaan itu perusahaan ini adalah perusahaan yang mensupport pelayanan ke kita toh. Iya. Artinya perusahaan itu adalah pihak ketiga yang membantu kita untuk ke pasien kan? Iya benar. Ya, maka bisa kita akadkan mereka itu adalah sama-sama partner kita yang diikat. Misalnya dia juga wakil dari kita, begitu. Namanya gunakan akadnya dia wakalah bil ujroh. Dalam satu pelayanan karena kita juga tidak punya kemampuan itu, satu ya, kita juga bisa kerjasama dengan memberikan wakil kepada perusahaan tersebut untuk melakukan pelayanan, melengkapi pelayanan kita kepada pasien. Itu bisa pertama. Yang kedua, kita juga bisa kerjasama dengan menggunakan akadnya namanya syirkah atau musyarakah, kerjasama. Dalam akad syirkah yang namanya penyertaan modal itu bukan hanya dalam bentuk mal atau uang, tapi juga dalam bentuk namanya a'mal, keahlian. Itu. Jadi kita bisa gunakan akad syirkah. Jadi kita salah satu rumah sakit yang kerjasama dengan operator dalam bidang pelayanan, sama-sama kita melayani pasien gitu. Nanti kita akan pastikan mana yang betul-betul bisa menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, membantu pasien biar nggak mahal-mahal gitu. Saya seringkali memberikan saran kalau ada perbedaan akad di pengawasan syariah saya, tolong pilih di samping untung buat kita, untung juga untuk pasien ya gitu loh saya. Meringankan masyarakat. Gitu ya. Jadi tidak orientasi bisnis, tapi di dalamnya kita ada nilai sosialnya. Itu. Nanti mohon Ibu siapa? Bu Muntiani, nanti mohon mulai dari sekarang bisa mendata pihak-pihak ini aktivitasnya ini gitu ya. Nanti saya akan bisa memberikan kira-kira ini menggunakan akad apa gitu. Kenapa? Karena tanpa diberitahu seperti itu saya nggak akan bisa mengetahui secara detail mana yang membutuhkan kejelasan dalam bentuk akad atau perjanjiannya tadi. Gitu Bu ya. Dan itu gampang banget saya beritahu kita yang namanya berbisnis itu bukan hanya hubungannya dengan modal tapi juga keahlian yang itu bisa kerjasama. Itu sederhana banget sekarang. Contoh misalnya dalam kebutuhan lab nih, lab. Kita kan nggak punya lab memadai sekarang. Kita bisa kerjasama dalam bentuk syirkah dengan lab yang sudah terkenal. Tadi saya sudah bilang Dr. Didi, saya sudah sounding tuh sama pemiliknya Parahita itu. Semakin banyak kita kerjasama dengan lab, kita semakin bisa melayani pasien secara lengkap. Tidak harus punya lab.
Itu saya beritahu aja. Padahal saya beritahu saya nggak ada hubungan apa-apa dengan Pak Rahita. Tapi karena saya tahu kita butuh partner yang kuat-kuat. Sehingga biaya juga bisa minim, fasilitasnya bisa lengkap. Kan itu kebutuhan kita. Tindakan-tindakan medis kan kadang membutuhkan hasil lab. Tanpa itu kita bisa berabe kan? Nah, itu ya Bu, betul ya. Oke. Nanti yang lain juga mohon ditanyakan yang terkait bidang-bidang tanggung jawabnya. Ini contoh sedikit para pihak kenapa harus saya detailkan agar kita betul-betul mengerti. Dalam jual beli, penjual dan pembeli itu boleh berupa orang yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum. Artinya bisa dalam bentuk perusahaan antar perusahaan, boleh personal dengan personal. Ini ya. Atau personal dengan perusahaan bisa juga. Ya, ini mohon diingat, tentu semuanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penjual dan pembeli wajib cakap hukum. Artinya betul-betul menyadari ada unsur yang harus dipahami. Bukan ya sudahlah, yang penting saya punya alat itu, jangan begitu. Bisa rugi kita nanti. Apalagi alat-alat kesehatan nilainya besar ya. Tapi insya Allah karena nilainya besar itulah orang lebih hati-hati. Biasanya begitu ya. Itu. Tentu juga ada aturan yang mengikat, baik aturan syariah maupun perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli. Akad itu kewenangan kedua belah pihak, penjual maupun pembeli. Nggak boleh yang berkuasa itu penjual, kita nggak boleh. Kita sebagai pembeli punya kewenangan yang sama. Saya boleh nggak bertanya terkait tentang harganya gitu. Saya boleh nggak bertanya terkait tentang kualitas barang yang akan saya beli. Jadi kita punya hak yang sama, penjual dengan pembeli. Selama ini kan enggak, kadang pembeli raja, tapi kadang juga penjual raja, tergantung posisinya. Yang butuh siapa gitu. Kayak gitu kan? Itu terjadi. Akhirnya kan rumusnya supply and demand itu nanti akhirnya. Oke, nih saya detailkan pelan-pelan ya biar kita ngerti ya. Sigot akad itu bentuk akad ya, bentuknya. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus benar-benar menyatakan dan memahami. Jujur kebanyakan di praktek di masyarakat ini tidak terjadi ya. Seringkali kalau sudah dipakai, lu makanya ada harga, ada rupo, biasanya gitu kita kan baru sadar. Biasanya gitu kita baru sadar, waduh, akhirnya mau beli lagi uangnya udah terbatas. Nah ini, makanya saya nggak pernah tertipu dengan harga. Itu udah terbiasa kita untuk malah kadang saya kalau beli barang itu yang memang berkualitas agak mahal dikit, beli ketika diskon. Iya, ya saya jujur barang-barang saya bermerek semua diskonan semua. Iya, halal dan kreatif, halal dan kreatif. Ya nanti kalau pas ke Surabaya main di tempat saya di Pakuan sana, nanti beli hunting barang-barang saya nanti. Ya silakan ya. Saya punya branding yang sudah saya lihat, oh ini brandingnya betul, harga dia betul-betul bukan mainkan harga. Kalau memang diskon beneran. Kalau enggak ya enggak, dan enggak akan dimainkan. Ya, terus terang aja gitu. Karena dia jaga kualitas. Gitu. Ya. Ya, boleh. Ada Job, ada Pedro kalau barang-barang itu ya. Ya. Ya dikit-dikit lah. Kalau Job itu saya punya ada karyawan, ini contoh sedikit ya. Niteni betul dia. Ustaz, kok Job KB yang dipakai Ustaz? Emang kenapa? Anu loh Ustaz, gitu mahal. Kan belum tahu rumusnya. Ya.
Enggak, pokoknya saya saran kita dakwah dengan penampilan juga ya. Karena ini kita ini penting berpenampilan, kemudian kita menggunakan ini penting ya. Tentu yang perempuan-perempuan juga banyak ya. Ini sedikit ya untuk kita paham. Maksudnya ini implementasi dari ini loh. Bener-bener kita jelas semuanya gitu. Itu jelas itu, enggak ada yang enggak jelas. Berikutnya, akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat maupun perbuatan atau tindakan. Ya tentu menyesuaikan kemampuan tubuh ya. Pada intinya adalah nomor satu. Ini pokoknya pro terhadap keadaan apapun ya. Dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Misalnya kita bisa gunakan tanda tangan digital atau pembayaran melalui transfer, kan bisa kita. Nah itu melalui digital, elektronik ya. Atau kita menggunakan yang lainnya yang berhubungan dengan elektronik atau penyelenggaraan sistem elektronik itu. Ini. Oke, yang berikutnya barangnya. Nah ini dia. Barang boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak serta milik penjual secara penuh. Jadi kalau memang betul-betul jual beli, barang itu harus menjadi milik siapa? Milik. Hati-hati ya dengan marketing nanti. Artinya maksudnya kalau kita membeli barang, kan sebenarnya barang itu bukan milik dia, dia kan cuma penjual, maksudnya begitu. Nah, harus dipastikan barangnya, kepemilikannya dari PT yang mana gitu maksud saya. Ya, karena jangan sampai dia ini sebenarnya hanya marketing di A, ternyata dia marketing barang lain juga gitu loh. Nah, ini bagian marketing kita harus jaga itu ya. Itu ya, jadi kita harus jaga karena harus clear semuanya. Kalau enggak nanti itu berhubungan dengan PT nanti, dengan perusahaan. Belinya barang yang lain yang kena akibat perusahaan kita. Loh, dia karyawan kita benar, tapi itu bukan produk kita. Nah ini kalau udah bicara bisnis harus hati-hati Pak. Itulah pentingnya akad tadi itu, memastikan. Kemudian mabni atau barang harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah. Serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan zaman. Maksudnya apa sih? Barang yang diperbolehkan jual belikan dan sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, yang namanya manusia barang atau bukan? Manusia barang apa bukan? Iya, bisa gitu. Bukan, walaupun dia benda. Bisa benda padat, bisa benda cair ya. Itu saya begitu. Ya, tapi dia tidak digolongkan sebagai barang manusia. Nah, ini, jadi harus diingat. Tentu barang-barang yang dia itu aturan undang-undangan berlaku ya. Karena ada barang-barang yang dia barang betul. Bisa dibelikan tapi dia tidak dikehendaki oleh undang-undang. Ya, seperti tadi khamr atau juga barang-barang yang mengandung unsur-unsur yang tadi dilarang ya. Kemudian wujudnya harus pasti dan dapat diserah terimakan. Itu barang, itu ciri-ciri barang. Dapat diserah terimakan pada saat akal jual beli dilakukan. Pertanyaannya gimana Ustadz? Barangnya ini jauh Ustadz. Makanya kita video conference atau P-call ya, video call. Kan sekarang ada. Nah, dipastikan dulu nih. Kalau memang seperti itu, apakah ada yang menjamin kalau barang itu sesuai? Jadi unsur-unsur begini ini harus diperhatikan kalau kita nanti membeli barang. Nanti ya Pak ya, Pak sama Pak Teguh ya Pak ya, kan hubungan juga dengan barang-barang yang bisa dibeli nanti. Itu hubungannya. Termasuk obat ya, yang di bagian obat. Termasuk di bagian gizi karena hubungan dengan makanan. Itu berhubungan sekali. Jadi harus benar-benar dipastikan. Ya saya mohon maaf kenapa saya beli buah lebih banyak saya ke hoki. Tujuannya karena kualitas aja.
Kalau kita lihat hitung-hitung dari segi barang yang kita terima, ya mohon maaf ya sebanding. Saya terus terang bukan berarti saya punya banyak duit, bukan, tapi saya menata betul standarisasi. Dengan seperti itu Allah akan cukupkan kita karena sesuai kebutuhan masalahnya gitu. Nah ini yang harus kita jaga ya. Yang seperti itu bukan hanya miliknya mereka-mereka saja gitu. Ya mohon maaf memang penikmatnya rata-rata yang Chinese ya. Mohon maaf saja. Apakah mereka juga semua kaya? Ya enggak juga ya kalau saya lihat. Malah kadang dia beli buahan apel loh cuma satu. Coba aja perhatikan mereka-mereka. Kalau kita memborong, coba aja lihat Mas Indro. Saya sekali beli ada 500 buah-buahan, dia kan bisa diatur sebulan sekali. Nanti diatur lagi apa. Karena kita asupan kan harus tadi. Ini nih ilmu gizinya saya kira udah mulai dikembangkan bagi yang lain. Nanti kita sharing-sharing ya karena penting banget ilmu itu. Kemudian pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam, akad jual beli istisna. Ini ya, kalau seandainya dia pesan bentuknya ya, atau dia dalam bentuknya pesannya dia baru buat dulu barangnya. Kan bisa kita beli alat, kadang kita pesan bentuknya kan. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Berikutnya barang berupa hak berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan. Nah, kalau nanti ada ketentuan seperti ini maka fatwa MUI ini berlaku terkait tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan perundangan yang berlaku. Nanti yang seperti ini kita juga bisa download juga Mas Agus ya. Jadi ada poin-poin yang belum ada, saya nitip nanti Mas Agus lengkapi di Google Drive itu yang saya share itu bisa saling, itu kan bisa dibuka oleh siapa aja, saya tidak batasin karena itu juga ilmu ya ini. Saya lanjut ya, nanti mohon ditanyakan kalau ada hal yang mungkin perlu ya yang memang hubungan dengan praktek Bapak sekalian. Ini terkait dengan harga. Harga jual dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti. Makanya tadi Pak Teguh itu kalau kita gunakan akadnya benar-benar jual beli, harga itu harus pasti. Sudahlah, buat rumah sakit saya dikasih diskon yang real, benar-benar diskon. Gitu. Jadi benar-benar dipastikan. Insya Allah dalam persaingan seperti ini pasti kita butuh memastikan. Apalagi barang itu banyak penjualnya. Seperti obat itu saya kira luar biasa persaingannya. Ya saya sempat tahu waktu ada pertemuan ID di Surabaya karena teman saya bos travel, dia gila-gila itu, namanya dokter minta disupport. Padahal acaranya itu di Sangrila, tapi dia larinya ke Malang, ke Bromo gitu-gitu. Itu bagian dari ini. Makanya kita kalau udah syariah benar harus realkan semua. Ya kalau memang ada hasil bersama. Itu Mas Andro ya. Itu Mas Agus ya harus dipastikan. Bismillah lah, barokah banget kalau kita benar-benar ini. Kemudian boleh kita menawar karena itu bagian memang proses untuk menentukan harga itu. Boleh juga melalui lelang, boleh juga melalui tender. Nah ini bebas ya, semua ada istilah. Ada bai'ul musawwama, ada bai'ul muzayyada, ada juga bai'ul munaqqashah ya. Ini dia. Jadi ada tender. Jadi kalau kita nanti memang betul-betul misalnya ada aset kita yang mau diadakan, kita bisa menggunakan tender bisa, atau barang kita mau dilepas kita bisa gunakan lelang ya. Monggo lah. Artinya semua tetap walaupun sudah berlaku tetap disesuaikan prinsip syariahnya. Kemudian yang kedua, harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli ini. Jual beli amanah ini sebenarnya seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib selain jual beli amanah. Maksudnya jual beli murabahah itu jual beli yang dia itu tidak dalam keadaan cash. Artinya jual beli dalam bentuk cicil. Kalau kita nyicil, kita kan ada beban atau amanah untuk membayar, mengansur tadi itu. Itu namanya jual beli amanah tadi. Ya, saya yakin kita juga butuh itu karena tidak semuanya uang kita gunakan untuk beli barang. Kita juga tadi seperti Pak Teguh bilang, gimana kita nyicil, tapi strateginya tadi nyicil dari
dari diskon tadi itu. Padahal namanya diskon itu bisa turun naik, Pak. Nah, makanya harus diperjelas. Apakah ada diskon itu tetap? Enggak, Pak. Kadang harganya bisa turun, bisa naik, makanya nggak pasti. Lebih baik clearkan di depan. Jual beli saja, mohon berikan betul-betul diskon yang real. Nah, insya Allah kalau kontinuitasnya kelihatan atau ada repeat order lagi, pasti dia nggak akan jauh dari kita, Pak. Jadi pembeli jadi raja, jadi penjual raja betulan. Juga sama ya, karena kita punya hak yang sama dalam menyelesaikan tadi transaksi jual beli. Oke, berikutnya di sini pembayaran harga dan dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai tadi ya. Kemudian tangguh, artinya berdasarkan jatuh tempo bisa juga, atau angsur. Ini bai'ul apa ini tunai, bai'ul muazzal ini saya bukan iya. Kemudian bai'ul bitaksid ini. Oke, beberapa ini berubah-berubah tapi nggak apa. Terakhir ini jangan lupa di sini harga dalam jual beli yang tidak tunai atau bai'ul muajjal atau bai'ul taksid boleh tidak sama dengan harga tunai. Oke ya? Boleh ya? Kenapa? Karena kalau kita nggak tunai kan ada tempo yang memang ya butuh untuk operasional kita juga gitu. Jadi boleh. Ya memang boleh. Ada aturannya. Yang penting dipastikan ya dari kita. Ya, jual beli wajib diumumkan di awal harga pokoknya berapa, marginnya berapa sebagai keuntungan. Itu ya, itu syarat rukunnya harus disebutkan. Gitu. Oh enggak, karena dia memudahkan dan butuh waktu ya. Yang nggak boleh itu dalam suatu tempo yang sama, ada barang, ada dua harga misalnya. Untuk si A itu harganya sekian, untuk si B itu harganya sekian. Nah itu yang nggak boleh. Berarti dia ada harga ketidakadilan. Itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau ini kan memang bertambahnya waktu kan butuh operasional beban kita. Maka kita boleh menambahkan itu. Beban apa sih? Beban penagihan, belum lagi ada resiko gagal bayar. Itu beban banget. Jangan dikira nggak beban. Beban kehilangan, kerusakan barang. Itu ya. Jadi mitigasinya bukan sekedar harganya sama gitu, beda enggak. Di dalamnya itu harus dibedah. Ada kebutuhan apa sih kenapa harga itu bisa bertambah. Itu ya. Oke, berikutnya. Kegiatan dalam akad jual beli itu bisa juga dalam bentuk pembiayaan murabahah, dalam arti kalau nanti menggunakan akadnya murabahah maka menggunakan fatwanya nomor ini gitu Mas. Jadi kita sudah splitkan fatwa-fatwanya. Kalau jual beli dengan akadnya berlaku dawabit atau kesepakatan dan hukumnya, misalnya jual beli salam. Ya kalau beli salam ya tadi pesanan yang dia secara online misalnya, kemudian dibayar di depan tadi. Kemudian yang ketiga kan ada kan yang kita kadang pesan handphone biasanya. Dia pintar itu market dulu. Kalau pesan sekarang dapat harga sekian atau diskon tambahan apa. Kalau saya coba tanya, alat kesehatan ada nggak yang kayak gitu-gitu? Model-model nggak ada Pak, ya lebih real deh ya. Ya artinya barang itu benar-benar ada ya. Cuman dia dari negara lain misalnya. Nah, pada waktu itu. Nah, berarti sudah jelas lah, sudah clear ya. Kenapa sih? Karena industri kesehatan berjalannya sudah lama dan pasti ya. Oke, berikutnya jual beli, jika nanti jual belinya istisna atau dalam bentuk pesan, dalam bentuk membuat itu, maka nanti berlaku fatwa dia jual beli istisna. Ada juga jual beli istisnanya paralel. Nanti beli ini bersamaan, enggak satu barang. Jadi mau diingat ya, bisa juga bentuknya satu barang, bisa juga barangnya banyak. Jadi paralel itu banyak ya. Beli ini, buat ini gitu. Ya, detail, sangat detail jujur. Dan kenapa ini harus saya bacakan? Karena biasanya kalau kita ngetes mereka itu yang gini celah-celah begini nih. Yang kadang
Kan mereka taunya jual beli apa? Murabahah. Cuma itu toh dia. Dia nggak tahu detail-detail ini, nggak tahu dia. Nah itu. Nah karena itulah kita harus benar-benar sudah mulai paling tidak kita mengerti ya. Kemudian yang kedua akad ijarah. Akad ijarah pada intinya ini akad sewa lah itulah ya. Dalam rumah sakit itu implementasinya seperti ini. Ada rumah sakit dengan tenaga kesehatan yang rumah sakit itu dia pengguna jasa dari tenaga kesehatan. Ya seperti semua kita ini kan jasa yang dimanfaatkan oleh rumah sakit. Ya dari situlah bapak-bapak harus bangga kita ini halal ya. Ya, walaupun karyawan. Enggak, masalahnya gini, kan ada mereka-mereka terpetakan harus dagang gitu. Kasihan mereka sudah top manajemen berhenti harus dagang. Kan dikira dagang itu gampang. Kasihan. Saya banyak menemukan masyarakat sudah ketemu, aduh gimana Ustadz ini dulu saya begini, sekarang begini. Lo itu sampai keluarganya mohon maaf ya goyang. Makanya saya pernah waktu itu ngisi juga di salah satu tempat yang dia belum syariah. Kalau memang kita belum mampu untuk melepas itu, niatkan kita jadi top manajemen yang memang mau merubah itu. Dan kita bisa pilah-pilah. Jadi dalam kaidah di DSN itu ada kita tafriqul halal wal haram. Kita bisa pisahkan mana yang halal dan mana yang haram. Kita bisa pisahkan. Itu. Kalau ada bonus-bonus yang enggak jelas kita pisahkan. Kemana pengolahannya Ustadz? Berikan ke Baitul Mal tadi. Nah, jadi kalau nanti kita menemukan ada hal-hal yang memang untung tapi kok nggak jelas ya, kelola aja ke Baitul Mal. Karena dimanfaatkan oleh dana sosial. Caranya begitu, ya. Yang kedua, akad rumah sakit dengan pasien. Jelas pasien itu adalah manfaatkan jasa rumah sakit, ya. Dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami oleh pasien. Ini mohon diingat, ini karena seringkali kita juga kalau ditanya nanti, lah terus pasien ini halalnya di mana Ustaz? Syariahnya gimana gitu. Ya sampaikan, kita kan perusahaan jasa. Pemilik jasanya siapa? Kan rumah sakit. Pengguna jasanya. Nah, itulah menggunakan akadnya Nah, gampangnya pokoknya begitu dah caranya. Caranya gitu. Pokoknya intinya jatuh sewa. Ya tinggal implementasinya. Oke, berikutnya. Rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan atau pemasok alat laboratorium. Ya. Rumah sakit sebagai penyewa, jelas kan? Dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan. Nih, saya kira cukup jelas untuk pengembangan rumah sakit. Definisinya akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang. Tentu kalau ini bisa juga jasa ya. Dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Karena itulah sewanya itu kita pun juga diberitahu bahwa Bapak dalam tahun pertama kontraknya sekian, per bulan menerima sekian. Itu dia. Itu kalau gaji personal ya. Kalau barang Bapak sewa setahun sekian bisa dibayar setiap bulan sekian. Tertulis secara jelas. Ini ada juga nanti kalau ijarah saja tanpa ada embel-embel muntahiyah bitamlik, maka dia kalau hanya ijarah saja tidak ada perpindahan kepemilikan barang atau jasa. Kan nggak ada keahlian kita tiba-tiba berpindah. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Tentu berbagi keahlian ya. Nah ini mohon benar-benar bisa akadnya mana aja. Ini sudah saya kompilasi Mas Agus. Insya Allah kalau yang ijarah kayaknya sudah saya kumpulkan semua ya. Nanti yang dipakai di rumah sakit itu ada A, B, kemudian C, kemudian sama E. Yang D ini enggak. Ijarah multijasa ini dipakai lembaga keuangan. Ketika mereka misalnya, tapi saya beritahu biar kita kenal. Biaya untuk apa? Tapi bisa dipelajari oleh kita. Contoh,
Seringkali ada pasien untuk kebutuhan tertentu dia nggak bisa bayar. Bagaimana? Kita bisa kembangkan pembayaran pasien itu kerjasama dengan lembaga keuangan. Dalam bentuk apa? Pembiayaan multi jasa. Ini Mas Agus. Ini bisnisnya di situ mainnya. Makanya tadi, ya. Jadi kita partner dengan lembaga keuangan syariah untuk, ya, BMT boleh. Ya tidak bentuk peleter, tapi ini bener-bener dia bentuknya ya seperti membackup dana kesehatannya untuk kita. Kenapa? Rumah sakit harus jalan operasionalnya, beban operasionalnya harus terpenuhi. Mm-mm. Ya, untuk asuransi yang non syariah, karena nanti kita sudah berlabel syariah, itu wajib sepanjang masih ada yang syariah, kita wajib gunakan yang syariah. Oh, kalau itu nggak ada masalah, karena kan kita nggak bisa maksa pasien. Misalnya pasien harus syariah, oh, nggak boleh. Ya, misalnya kita punya bank syariah, dia bank mandiri kita pasang harus bank syariah, nggak, jangan, nggak boleh, nggak terikat sampai ke sana. Iya, iya. Kalau gitu nggak bayar aja Ustadz, gitu, gitu ya. Iya, kecuali kalau mereka kerjasama dengan kita, kemudian kita gunakan dalam bisnis kita, itu wajib syariah. Itu caranya ya Pak. Kalau pasien nggak ada hubungan dengan kita, caranya begitu. Karena kan pasien itu bukan pihak langsung, artinya bukan pihak langsung yang berkaitan dalam arti kerjasama dengan kita dalam bentuk tadi itu ya. Jadi nggak ada masalah. Ya BPJS, ya kan. Mm-mm, mm-mm. Betul, ada dana yang kurang, misalnya dia harus bayar, ternyata di cover oleh asuransi mereka, ya enggak apa-apa itu. Ya. Atau mungkin dapat bantuan dari Bank Jatim dia gitu ya. Kan konvensional. Ya, itu hak dia dari kita. Jadi nggak ada hubungannya ya. Tapi kalau kita gunakan untuk proses bisnis kita itu yang wajib syariah nanti, Pak. Iya. Ya, jadi begini Pak, sampaikan saja karena kita sudah apa syariah, jadi kita utamakan di rekening syariah. Ya memang sepanjang kita masih membutuhkan dalam arti banyak pasien yang menggunakan itu, ya nanti akan saya buat opini syariah gitu namanya. Jadi DPS akan buatkan opini syariah bahwa dalam batas tertentu sampai nanti berakhirnya kerjasama ini, bank ini masih kita gunakan. Tapi syaratnya harus ada opini syariah dari DPS. Jadi kita tetap memberikan keluasan tadi. Ya, ya. Tapi jujur memang kita lebih barokah kalau syariah Pak. Ya, Bismillah, transfer sekarang kalau dia GPN kan sudah 0% antar bank GPN ya yang tergabung di GPN. Terus kalau dia transfer pakai BI Fast ya kan 2.500, ringan sekali, murah, Insya Allah. Kita dengar ajan sebentar ya. Ya.